Air mata dari rahim. Tidurku yang nyenyak dibangunkan oleh teriakan kernet bis. Aku benar-benar terkejut. Sukatani, Sukatani, turun-turun, ucapnya memberitahu para penumpang dengan tujuan desa Sukatani. Aku yang masih setengah sadar langsung terbelalak ketika mendengar nama desa Sukatani. Akhirnya aku sampai di desa kelahiranku. Aku benar-benar bahagia. Tak sabar rasanya ingin segera bertemu ibu. Aku sangat merindukannya. Saat sampai rumah nanti, aku akan langsung memberikan perhiasan ini pada ibu. Iya, aku sudah menyiapkan hadiah istimewa untuk ibuku tercinta. Aku sudah membelikannya satu set perhiasan yang sangat cantik menurutku. Pasti ibu sangat senang, karena selama ini ibu tidak pernah memakai perhiasan. Aku sudah membayangkan betapa bahagianya ibuku ketika menerima hadiah ini. Pasti awalnya dia akan menolak, karena ibu tak pernah mau merepotkan anak-anaknya. Tapi akan tetap kupaksa nanti. Itulah rencanaku. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku segera berjalan cepat menuju pangkalan ojek tepat di depan gerbang desaku. Suasananya sangat berbeda. Tidak seperti dulu saat aku baru berangkat merantau. Orang-orang di ojek itu juga sudah lain. Bukan sesepuh yang biasanya memang suka mangkal di situ. Semuanya orang baru, aku tidak mengenal mereka. Tapi betapa bahagianya aku. Setelah kulihat, ada satu tukang ojek yang sangat aku kenal. Dialah Bang Jamal, yang sedari dulu memang profesinya sebagai tukang ojek. Aku segera menyapanya dan memintanya untuk mengantarkan aku ke rumah ibu. Bang Jamal terkejut dengan kepulanganku. Dia tak menyangka, bahkan dia sudah pangling denganku. Di sepanjang jalan, Bang Jamal banyak menanyakan tentang aku yang merantau di sana. Apakah aku baik-baik saja, atau bagaimana? Aku pun menjawab bahwa aku baik-baik saja, bahkan aku sangat bahagia. Ngomong-ngomong, kamu sudah berapa tahun ya merantau? Tanya Bang Jamal padaku. Sudah 10 tahun Bang Jamal. Iya, selama 10 tahun itu, aku baru pulang sekarang. Banyak yang berubah ya di sini. Aku sampai pangling. Ucapku menjawab pertanyaan Bang Jamal. Iya, jangan-jangan kamu nanti lupa lagi dengan rumah ibumu. Jawab Bang Jamal sambil tertawa kecil. Tidak mungkin lah. Masa iya lupa sama rumah ibu sendiri? Jawabku lagi. Ku balas dengan tertawa kecil juga. Tapi Dani, nanti kamu jangan kaget ya. Kalimat Bang Jamal berhasil membuatku terkejut dan kebingungan. Emangnya ada apa Bang Jamal? Kenapa kok abang bicara seperti itu? Tanya aku penasaran. Kamu nanti akan tahu sendiri Dan. Semoga keluargamu dan ibumu baik-baik saja ya. Ucap Bang Jamal lagi. Aku benar-benar penasaran. Tapi akan ku cari tahu sendiri nanti. Aku tidak bertanya lagi pada Bang Jamal. Setelah 15 menit perjalanan, akhirnya sampai di depan rumah ibu. Kata Bang Jamal sudah sampai. Tapi aku tidak mengenali. Rumah itu rumah siapa? Karena itu bukan rumah ibuku, pikirku di dalam hati. Bang, ini rumah siapa? Kok beda? Tanya aku kebingungan. Tuh kan, apa abang bilang? Kamu pasti pangling dengan rumah ibumu. Lihat-lihat, kamu masuk ke lorong di belakang rumah ini. Itulah rumah ibumu, ucap Bang Jamal lagi. Loh, terus rumah di depan ini rumah siapa? Ini rumah kakakmu, kamu nanti juga akan tahu kakak yang mana, ucap Bang Jamal lagi membuatku penasaran. Ya sudah ya, mana ongkosnya? Tagih Bang Jamal, sambil tertawa. Oh iya Bang, maaf aku lupa. Ini nih. Ku berikan uang 50.000 kepada Bang Jamal. Loh, ini kebanyakan, aku gak ada sosoknya loh, kata Bang Jamal lagi. Gak apa-apa Bang, itu untukmu membeli kopi, ucapku. Selanjutnya, aku berjalan sesuai instruksi Bang Jamal, memasuki lorong di samping rumah mewah itu. Katanya rumah mewah itu adalah rumah kakakku. Wah, kakakku sudah sukses ya 10 tahunku tinggal, pikirku di dalam hati. Tapi karena pintunya yang tertutup, aku tidak datang ke rumah kakakku dulu. Aku langsung menuju ke rumah ibu, karena benar-benar sudah tidak sabar lagi. Ku seret koperku. Di sekitaran rumah itu sangat sepi, tetangga pun tidak ada yang duduk di depan rumah, benar-benar sepi. Sesampainya di depan rumah ibu, ku ketuk dengan pelan.
Sengaja, ku pakai lagi maskerku, karena aku ingin memberi kejutan pada ibu. Pasti dia akan sangat senang dengan kepulanganku. Rumah ibu tak banyak berubah, bahkan malah terlihat seperti rumah yang sudah reot dan tidak layak dihuni lagi. Karena atapnya yang terlihat banyak yang bolong, sangat berbeda jauh dengan rumah yang ada di depannya. Berdiri dengan mewahnya, dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan di teras rumah ibu banyak sekali tumpukan barang-barang, seperti gudang saja. Karena barang-barang yang ada di sana bukan barang-barang yang masih bagus. Semua barangnya sudah usang, bahkan barang-barang rusak pun disimpan di sana. Aku benar-benar kasihan melihat rumah ibu. Atau rumah ini memang sudah dijadikan gudang, karena ibu ikut tinggal bersama kakak di rumah depan. Aku pun berpikir lagi, bisa jadi, pikirku dalam hati. Ketukanku yang pertama tadi, tidak ada jawaban dari ibu. Aku menjadi penasaran. Aku lalu berjalan ke arah belakang rumah. Kutemukan pintunya terbuka. Aku sangat senang sekali. Pasti ibu sedang di dapur, pikirku. Kemudian aku melongok ke dalam rumah. Tapi benar-benar sepi, tidak ada satu orang pun. Hanya ada seekor kucing yang mengagetkanku karena dia menjatuhkan sebuah kaleng. Aku tidak tahu kaleng apa itu, karena penampilannya yang sudah sangat kotor. Mungkin kucing itu juga kaget dengan kedatanganku, sehingga dia tak sengaja menjatuhkan kaleng itu. Tapi tiba-tiba aku dengar suara rintihan seseorang. Suara itu berbunyi seperti ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suaranya sangat lirih. Aku bahkan hampir salah memahami kata-kata yang diucapkannya. Aku menjadi khawatir. Aku takut ada seseorang yang sedang kesulitan di sana. Tanpa berpikir panjang lagi, aku segera membuka pintu yang terbuat dari bambu itu. Iya, biasanya memang kalau di kampung ada pintu tambahan agar ayam tidak masuk. Aku membuka pintu bambu itu dengan sangat hati-hati, karena kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan. Aku segera mencari sumber suara yang barusan aku dengar. Aku menelusuri setiap kamar yang ada di rumah ibu. Kondisinya yang gelap membuatku kesulitan untuk melihat. Aku segera mencari saklar lampu di setiap kamar. Tapi setelah kucetekkan beberapa kali, tidak hidup lampunya. Aku pun terpikir untuk memanggil ibu. Bu, ibu di mana? Tanyaku sambil mencari. Siapa? Suara itu terdengar lagi. Masih sama, suaranya pelan sekali. Yang awalnya aku ingin memberi kejutan, namun karena ibu bertanya siapa yang datang, akhirnya aku sebutkan namaku. Dani bu, Dani pulang. Ini Dani bu, ibu di mana? Tanya aku kebingungan. Dani, ibu di sini nak, di sini. Terdengar suara ibu yang masih lirih, namun sekarang agak bergetar. Kurasa ibu akan menangis. Sekarang aku sudah tahu ibu di mana. Ibu ada di kamar depan. Itu memang kamar ibu, yang sedari dulu memang beliau tempati. Aku segera menuju ke sana. Kuhidupkan lampu. Tapi ternyata lampunya juga tidak hidup. Aku lalu mengambil ponselku. Kunyalakan senternya. Ya Allah, aku benar-benar terkejut. Karena ibu terbaring di kasur dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Badan ibu kurus. Rambutnya acak-acakan. Wajah ibu sangat lusuh. Bajunya lusuh seperti sudah tidak diganti berhari-hari. Bahkan di sana juga tercium bau pesing. Pasti ibu sudah ngompol di kasur. Aku benar-benar panik melihat kondisi ibu. Karena kondisinya yang gelap, aku menggendong ibu keluar kamar. Aku benar-benar semakin sedih. Di luar, aku bisa dengan jelas melihat kondisi ibu. Melalui cahaya yang menembus di jendela, aku segera membuka pintu. Kubaringkan ibu di tikar plastik yang terbentang di ruang tamu itu. Aku semakin tercengang melihat isi ruang tamu itu. Banyak sekali barang-barang yang tidak berguna di sana. Sudah sama seperti teras rumah ibu. Banyak sekali. Aku benar-benar semakin syok. Aku tak dapat lagi menahan air mataku. Aku menangis memeluk ibu. Aku benar-benar sangat sedih melihat kondisi ibu yang sangat memprihatinkan. Di mana saudara-saudaraku? Kenapa mereka membiarkan ibu sendirian
di rumah dengan kondisi yang sangat mengenaskan seperti ini. Aku benar-benar marah. Hatiku benar-benar murka. Ya Allah, Bu, Ibu kenapa seperti ini? Di mana kakak-kakak? Kutanya pada ibu. Ibu hanya bisa menangis, tak mau menjawab pertanyaanku. Hanyalah air mata yang menjadi jawaban ibu. Aku sudah mengerti bahwa mereka tak merawat ibu dengan baik. Padahal selama 10 tahun aku merantau di negeri orang. Aku selalu rutin mengirimkan uang kepada kakakku. Uang itu aku khususkan sebagai uang untuk merawat ibu, memberi dia makan, dan untuk pengobatan jika ibu sakit. Tapi kenapa aku temukan ibu dalam keadaan seperti ini? Bahkan baju pun seperti sudah tidak diganti berhari-hari. Ibu badannya sangat kurus, seperti jarang makan. Bahkan mungkin bertahun-tahun ibu hanya makan dengan porsi sedikit. Tidak mungkin jika dirawat dengan baik, kondisi ibu seperti ini. Tangisan ibu malah semakin kencang. Aku tahu, ibu begitu sedih, atau mungkin bahagia dengan kepulanganku. Ibu sudah makan atau belum? Tanyaku lembut kepada ibu. Ibu hanya menggelengkan kepalanya. Ya Allah, hatiku benar-benar teriris. Ibuku belum makan apapun. Ini masih pagi. Kenapa ibu belum makan? Jangan-jangan sedari subuh tadi belum ada yang melihat ibu. Aku benar-benar kasihan pada ibuku. Sangat malang nasibnya. Kemana saudara-saudaraku? Aku semakin murka mengetahui ibu belum makan. Karena melihat kondisi ibu yang sepertinya belum mandi berhari-hari, aku pun segera memandikan ibuku. Aku segera ke kamar mandi yang ada di luar rumah itu. Kondisinya sangat mengenaskan, seperti tidak pernah dipakai. Karena kotor, dan banyak sekali kotoran ayam di sana. Aku segera menimba air, karena mesin airnya sudah tidak hidup lagi. Lagi pula aku lihat, tidak ada lagi di sana, entah kemana mesin air itu. Padahal dulu ada. Ku bersihkan kamar mandi itu terlebih dahulu, sebelum memandikan ibu di sana. Namun ku cek airnya sangat dingin. Aku kasihan ibu akan kedinginan jika mandi dengan air itu. Aku lalu ke dapur. Ku cari panci. Aku berniat untuk merebus air. Tapi kulihat tidak ada lagi kompor di sana. Gas pun juga tidak ada. Hanya ada tungku dengan sedikit kayu bakar. Aku pun menyalakannya dengan susah payah. Karena memang sudah lama aku tidak pernah masak menggunakan kayu bakar. Aku sedikit kesulitan. Aku membakar banyak plastik yang ada di sana, yang memang bertebaran kondisinya, seperti habis diacak-acak oleh tikus. Tak berapa lama api itu berhasil kuhidupkan. Segera ku taruh panci, ku masak air itu. Karena tidak ada makanan di rumah ibu, aku mencari warung terdekat. Kebetulan, tetanggaku yang tidak jauh dari rumah ibu sudah membuka warung kecil di depan rumahnya. Aku membeli beberapa roti, karena hanya itu saja yang siap dimakan saat itu. Tetanggaku itu sempat pangling awalnya, namun setelah melihatku, dia akhirnya ingat. Dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, aku menahannya. Nanti saja aku bilang kalau ingin cerita. Aku ingin segera pulang ke rumah untuk memberikan roti ini pada ibu. Pasti dia sangat kelaparan. Tak lupa aku juga membeli sebotol minuman. Sesampainya di rumah, segera aku suapkan roti itu pada ibu. Tak lupa kecelupkan pada teh yang sengaja aku beli tadi. Ibu makan dengan sangat lahapnya, seperti orang yang sangat kelaparan. Pasti ibu sangat kelaparan. Hatiku semakin teriris melihat ini. Tak terasa air mata sudah mengalir lagi. Aku benar-benar sedih. Tak sanggup rasanya. Kasihan sekali ibuku. Entah sudah berapa tahun, ibu hidup dengan kondisi yang sangat menyedihkan ini. Setelah selesai menyuapi ibu, airnya sudah mendidih. Aku segera menuangkannya, dan kubopong ibu ke kamar mandi. Aku membuka semua pakaian ibu. Ya Allah, badan ibu benar-benar kurus. Hanya tulang yang terbungkus dengan kulit. Aku sangat kasihan dengan ibu. Aku tak dapat lagi menahan air mataku untuk kesekian kalinya. Aku menangis saat itu juga. Aku mandikan ibu dengan perlahan. Ibu tersenyum melihatku. Dia pasti bahagia. Namun, ibu seperti kehilangan kemampuan untuk berbicara. Tapi aku bersyukur, ibu tidak lupa denganku. Ibuku itu sudah sangat tua. Anak-anaknya saja sudah besar.
Kakakku yang paling tua, mungkin sekarang sudah berusia 40 tahun, sedangkan aku berusia 30 tahun. Sebelum ku tinggal merantau, aku menitipkan ibu pada saudaraku. Semua saudaraku, iya. Ibu memiliki 4 orang anak, sedangkan aku adalah anak bungsu. Ketiga kakakku sudah menikah semua dan memiliki keluarga, juga memiliki anak. Aku meminta kepada ketiga kakakku itu untuk merawat ibu selama aku merantau, dan mereka mengiyakan permintaanku. Karena memang kewajiban merawat orang tua adalah kewajiban anaknya. Aku meminta mereka bergantian menjaga ibu selama aku pergi. Namun entahlah, sudah berapa tahun ibu ditinggal di rumah itu sendirian. Sepanjang memandikan ibu, hatiku kesal karena melihat kakakku yang memiliki rumah mewah di depan rumah ibu, sedangkan membiarkan ibu tinggal sendirian di rumah lusuh itu. Setelah selesai, ku bopong ibu menuju ke ruang tamu lagi, karena hanya ruangan itulah yang menurutku lebih bersih daripada ruangan yang lainnya. Ku ambil lagi ponselku, kuhidupkan senternya. Aku berniat mencari baju ibu. Tapi, kulihat baju ibu seperti tidak pernah dicuci. Kondisinya sangat menyedihkan. Aku tidak mungkin memakaikan ibu baju dengan kondisi seperti itu. Akhirnya, aku berpikir sejenak. Aku baru teringat bahwa aku membawakan ibu oleh-oleh banyak baju. Aku sengaja membawa banyak baju untuk ibu. Pasti ibu senang. Akhirnya aku buka koperku. Ku pilih baju yang akan ku kenakan pada ibu. Setelah mendapatkan baju itu, segera ku kenakan pada ibu. Ibu terlihat cantik memakai baju yang barusan aku kenakan. Akhirnya, ibu bersuara, "Terima kasih ya nak, terima kasih," ucap ibu dengan lembutnya. Aku senang, karena ibu bisa tersenyum bahagia. Aku segera menyisir rambut ibu dengan sangat pelan. Karena rambutnya sangat acak-acakan, kusut sekali, sulit untuk disisir. Setelah selesai, kulihat ibu menjadi lemas. Aku sangat panik. Aku segera membopong ibu untuk kubawa ke puskesmas terdekat, karena kalau rumah sakit sangat jauh dari desaku. Aku meminta bantuan tetangga yang kebetulan baru pulang kerja sepertinya. Aku memohon bantuan kepada tetanggaku itu. Dia pun setuju dan segera memboncengku. Kami menaiki motor bertiga. Aku membopong ibu. Aku benar-benar panik dengan kondisi ibu. Setelah sampai puskesmas, bidan segera menangani ibu. Ibu pun diberi infus karena kondisinya yang sangat lemah. Bidan bertanya padaku, "Sudah berapa lama ibumu seperti ini?" Tanyanya kebingungan karena melihat kondisi ibu yang sangat mengkhawatirkan. Sepertinya fasilitas di puskesmas ini tidak memadai. Kami harus merujuk ibumu ke rumah sakit yang jauh lebih besar. Di sana fasilitasnya lebih mumpuni, kata bidan itu. Akhirnya aku setuju. Lalu ibuku dibuat surat rujukan untuk segera ke rumah sakit. Aku dan ibu diantar oleh suami dari bidan itu yang kebetulan memiliki mobil. Cukup lama perjalanan, sekitar setengah jam, barulah sampai kami di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, para perawat langsung sigap menangani ibu, begitu juga dengan dokternya. Setelah selesai penanganan di IGD, ibu dipindahkan ke ruang perawatan. Ibu disarankan harus istirahat total di rumah sakit selama 1 minggu. Aku pun setuju. Aku ingin ibu cepat sembuh. Aku tak tega melihat kondisinya yang sangat menyedihkan ini. Aku menunggu ibu di rumah sakit itu seorang diri. Sudah seharian di rumah sakit. Tak ada sama sekali saudaraku yang datang. Apakah mereka tidak tahu jika ibu dibawa ke rumah sakit? Atau memang mereka tidak peduli? Pikirku di dalam hati. Aku sengaja tak menelpon saudaraku itu. Aku ingin tahu sebenarnya bagaimana cara mereka memperlakukan ibu. Ini sudah seharian di rumah sakit, bahkan mereka tidak ada mencari. Kalau bertanya ke tetangga, tetanggaku itu tahu. Karena sebelum ibu dibawa ke rumah sakit, tetanggaku itu ikut menunggu. Jadi dia pasti tahu. Dan kalau saudaraku bertanya, pasti tetanggaku akan memberitahu dia. Namun sampai sore, tidak ada sama sekali. Saudara-saudaraku datang ke rumah sakit. Bahkan sampai malam juga tidak ada. Sampai besok pagi pun juga tidak ada. Hingga di hari kedua di rumah sakit, mereka juga tidak ada sama sekali datang.
Aku benar-benar semakin murka melihat saudara-saudaraku yang tidak berperasaan itu. Aku pun pulang ke rumah ibu, berniat mengambil koperku, karena ibu juga perlu baju ganti. Aku pun juga. Aku berpamitan pada ibu. Ibu hanya menganggukkan kepalanya. Aku menitipkan ibu pada perawat untuk dijaga, karena aku sangat khawatir dengan kondisi ibu. Aku pulang ke rumah menggunakan ojek, dengan biaya yang cukup mahal karena jaraknya yang sangat jauh. Sesampainya di rumah kakakku, terlihat sangat ramai. Apakah sedang ada acara? Gumamku di dalam hati. Tapi, karena rasa kesalku di dalam dada, aku tak berniat untuk mampir ke rumah kakakku itu. Aku benar-benar marah. Aku lalu berjalan menuju ke rumah ibu. Segera aku masuk melalui dapur, yang sedari kemarin tidak aku kunci, dan sama sekali tidak ada orang yang berniat menutupkan pintu itu. Aku benar-benar semakin murka dengan saudara-saudaraku. Mereka benar-benar tidak peduli dengan ibu. Aku sangat kecewa. Padahal selama ini aku selalu mengirimkan uang untuk mereka merawat ibu. Tapi kemana uang itu? Kenapa ibu dibiarkan terlantar seperti ini? Aku bergegas mengambil koperku. Untunglah tidak ada barang yang hilang. Aku yakin saudaraku mungkin belum tahu jika aku pulang. Aku segera berjalan keluar ke rumah ibu. Tentulah arahnya ke arah rumah kakakku. Aku melihat ada dia di sana, tapi sama sekali aku tak berniat menyapanya. "Loh, Dek, kamu pulang? Sejak kapan?" tanyanya seakan panik melihatku. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku segera pergi, karena ojek yang aku sewa tadi masih menungguku di sana, tepatnya di depan rumah tetanggaku. Aku memang menyuruhnya menunggu di sana saja. Aku menoleh ke belakang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada kakakku itu. Sengaja ku ekspresikan wajahku yang marah. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya. Dia benar-benar panik dan langsung masuk ke dalam rumah. Sepertinya dia akan memanggil suaminya. Kepulanganku, aku memang tak mengabari semua saudaraku. Karena aku ingin memberi mereka kejutan, namun malah aku yang terkejut. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit lagi, aku berpikir, jangan-jangan uangku selama ini bukan digunakan untuk merawat ibu. Jangan-jangan digunakan untuk kakakku sendiri. Aku benar-benar bergulat dengan pikiranku sendiri. Aku sangat kecewa dengan semua saudaraku. Uang yang aku kirimkan setiap bulannya lumayan besar. Karena gajiku yang besar di luar negeri itu, aku juga banyak mengirimkan uang untuk ibu, 5 juta setiap bulannya. Tentulah jumlah itu sangat besar jika digunakan untuk hidup di kampung. Kemana uang yang aku kirim selama ini? Aku benar-benar marah sekali. Tak berapa lama aku sudah sampai di rumah sakit. Aku segera masuk ke ruang perawatan ibu. Ibu ternyata sedang tidur. Aku lega sekali karena kondisinya sangat baik. 1 minggu sudah ibu dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah aku sangat bersyukur. Kondisi ibu sangat baik. Beliau sudah bisa berjalan sekarang. Aku benar-benar sangat senang. Tapi ada hal yang membuatku kecewa. Selama 1 minggu itu, tak pernah saudaraku mengunjungi rumah sakit. Menjenguk ibu tidak ada sama sekali. Aku benar-benar murka. Lihat saja apa yang aku lakukan pada kalian nanti. Gumamku di dalam hati. Kutujukan perkataan itu untuk saudara-saudaraku. Aku segera memanggil taksi, yang kebetulan ada beberapa taksi yang standby di depan rumah sakit. Aku lalu menuju ke arah rumahku. Kami pun berhenti di depan rumah kakakku. Aku langsung membopong ibu untuk menuju ke rumah ibu. Aku sama sekali tak melirik ke rumah kakakku. Aku benar-benar sangat murka. Aku masuk lewat pintu belakang lagi. Kududukkan ibu di sebuah kursi yang ada di dapur, karena aku berniat ingin membersihkan ruang tamu terlebih dahulu. Ruang tamu yang kotor itu tak sehat jika ibu harus duduk di sana atau baring di sana sebelum dibersihkan. Aku segera mencari karung. Aku berniat mengumpulkan semua sampah-sampah yang tidak berguna di ruang tamu itu. Setelah menemukan beberapa karung, segera aku menuju ke ruang tamu dan membersihkannya secara cepat. Aku ingin ibu segera beristirahat. Kubuka pintu depan dan semua jendela di ruang tamu itu. Barulah terlihat lega setelah selesai menyapu dan juga membersihkan sawang-sawang yang ada di sana. Barulah
Kubentang tikar yang lumayan bersih itu. Tak lupa ku alasi dengan selimut, yang sengaja aku beli saat aku masih ada di rumah sakit kemarin. Aku membeli 2 selimut. Satu untuk alas, dan yang satunya lagi untuk bantal. Setelah semuanya selesai dan rapi, aku segera ke belakang untuk menggendong ibu. Namun ibu menolak. "Ibu jalan saja, nak. Ibu kuat kok," kata ibu dengan senyuman manis di bibirnya. Aku bahagia karena ibu sudah semakin sehat. Ibu lalu merebahkan tubuhnya di atas selimut yang sudah kususun tadi. Ibu terlihat sangat nyaman sekali. Dia berkata padaku, "Terima kasih ya, nak. Kamu sangat berbakti pada ibu." Aku lalu duduk di samping ibu. Aku mulai bertanya pada ibu perihal perlakuan kakakku kepadanya. "Bu, selama ini bagaimana kakak memperlakukan ibu?" Tanya aku dengan lembut. "Sudahlah, nak. Kamu pasti tahu jawabannya, kan? Ibu tidak ingin mengingat lagi. Masa-masa itu, nak, sangat menyakitkan. Tapi tidak apa. Ibu bersyukur ibu masih memiliki seorang anak yang berbakti sepertimu." Kini, ibu mulai menangis. Aku pun hanya bisa memeluk ibu. Berkali-kali aku meminta maaf padanya, karena aku merasa aku sudah gagal sebagai anak, tak bisa melindungi ibu, tak bisa merawatnya dengan baik. Aku pun ikut menangis. Setelah itu, ibu pun tertidur, karena mungkin efek obat yang barusan ibu minum. Masih banyak obat yang harus ibu konsumsi sebagai penambah stamina dan untuk memulihkan keadaannya. Aku memutuskan untuk membereskan rumah. Mataku benar-benar gatal melihat kehancuran rumah ibu. Tapi aku teringat bahwa listrik di rumah ini tidak menyala. Aku memastikan ke depan. Ternyata benar, tidak ada lagi token listrik di KWH-nya. Sudah 0 rupiah. Aku segera membuka ponselku, karena kebetulan aku memiliki M-Banking, bisa membeli apapun dari sana. Lalu kuisi pulsa 100.000. Bersyukurnya aku KWH itu tidak rusak. Akhirnya listrik di rumah ibu bisa menyala. Ku masuki satu persatu kamar di rumah itu. Ku bersihkan semuanya. Ku sapu, ku pel sekalian. Barang-barang yang sudah tidak layak dipakai ku buang semuanya, termasuk baju ibu yang sudah lusuh kondisinya. Aku berniat untuk menggantinya dengan yang baru. Barang-barang yang sudah tidak berguna aku buang semuanya. Sebenarnya di dalam rumah ibu hanya sedikit barang yang bisa bermanfaat. Yang lainnya hanyalah sampah-sampah. Kurasa sampah itu dari kakakku. Dia sengaja menaruh semua barang-barangnya di rumah ibu. Kebetulan pintu rumah kakakku terbuka. Aku pun kepikiran untuk membuang lagi sampah-sampah ini ke asalnya. Iya, aku berniat meletakkan semua sampah ini ke dalam rumah kakakku. Karena rumahnya yang sangat besar, mungkin dia ada di depan, dia tidak mendengar aktivitasku. Ku taruh semua sampah-sampah itu, juga sampah yang ada di teras rumah ibu. Kuletakkan semuanya di rumah kakakku. Aku benar-benar murka, bahkan kulemparkan juga, tidak kutaruh dengan hati-hati. Hatiku yang kesal. Aku merasa agak lega bisa melakukan semua itu. Aku tidak terima ibuku diperlakukan secara tidak layak oleh anaknya sendiri. Kecil dibesarkan, besar malah tidak tahu diri. Gumamku di dalam hati. Sampai selesai aku melakukan kegiatanku tadi, kakakku belum ada juga muncul dari dalam rumahnya. Aku pun melanjutkan mengepel rumah ibu, kecuali tempat di mana ibu tertidur. Semua rumah itu aku bersihkan. Kulihat semua perabotan ibu habis. Padahal dulu ibu orangnya suka membeli perabotan, meskipun bukan orang kaya. Tapi perabotan ibu dulu banyak. Kemana semua perabotan ibu? Apa jangan-jangan diambil oleh semua saudaraku? Di rumah itu hanya tersisa rak piring tua. Kondisinya yang sudah reot membuatnya tidak bisa digunakan lagi. Aku pun turut membuangnya. Tapi kupikir sayang. Biasanya ada tukang rongsok yang akan mau membeli barang-barang tidak berguna seperti itu. Aku pun memilah-milah mana yang bisa dijual dan mana yang tidak. Yang tidak langsung kubuang saja di belakang rumah. Setelah melihat seisi rumah, aku berpikir untuk mengisi perabotannya lagi.
Tak tega aku dengan ibu. Bagaimana ibu bisa hidup tanpa perabotan di rumah ini? Bagaimana ibu memasak? Hanya dengan tungku saja. Itu pun sedikit sekali kayu bakarnya. Atau jangan-jangan selama ini ibu mencari sendiri kayu bakar itu dan memasak sendiri makanannya. Piring di rumah itu hanya ada beberapa biji saja. Gelas pun sama. Sendok bahkan tidak ada sama sekali. Miris sekali aku melihatnya. Rumah ibu memang tidak besar. Tapi ada 3 kamar di rumah itu. Sebenarnya ada 4, tapi ada 1 kamar yang dibongkar. Entah untuk apa kayu-kayunya, aku tidak tahu. Iya, rumah ibuku itu terbuat dari kayu papan. Karena rumah lama, jadi kayunya masih sangat baik. Tapi tidak dengan atapnya, sengnya sudah banyak yang bolong. Di bagian inti rumah, gentengnya masih bagus. Tapi di teras dan di dapur, sengnya banyak yang bolong. Karena memang teras dan dapur, atapnya adalah seng. Padahal dulu, setiap kali aku mengirimkan uang, aku meminta pada kakakku untuk merenovasi rumah ibu. Bila perlu, buat rumah yang baru saja, dari uang yang aku kirimkan itu. Tapi ternyata tidak dilakukan sama sekali. Merenovasi pun tidak. Aku benar-benar semakin kecewa. Untunglah selama ini aku tak mengirimkan semua uangku kepada saudaraku itu. Aku sengaja menabung, karena aku berniat untuk membangunkan rumah untuk ibu. Di tanah yang ada di depan rumah kakakku, karena itu juga tanah warisan dari ayahku. Itu adalah bagianku. Aku berniat untuk membangun rumah di sana. Aku ingin mengajak ibu tinggal bersamaku. Aku pun sudah selesai berberes, lelah sekali rasanya. Tapi yang membuatku semakin kesal, kakakku sama sekali tidak ada datang ke rumah ibu. Aku benar-benar semakin murka. Aku pun menghubungi temanku, yang sampai saat ini aku masih sangat akrab dengannya. Aku meminta tolong padanya untuk membelikan perabotan, mengisi rumah ibu, karena tidak ada lagi yang bisa kugunakan di rumah itu. Tidak ada kompor, tidak ada gas, tidak ada kasur. Semua kasur yang ada di rumah itu sudah tidak layak, jadi semuanya sudah kubuang. Untunglah temanku itu mau membantu. Karena di desaku tidak ada yang jualan seperti itu, hanya ada di kota saja. Kebetulan temanku itu tinggal di kota. Menjelang malam, barang-barang yang kupesan sudah datang. Aku juga sudah membayarnya. Para pengantar barang itu langsung meletakkan semua barang yang kupesan di dalam rumah. Aku akan menyusunnya sendiri nanti. Mata ibu berbinar melihat semua perabotan baru yang aku beli. Ibu terlihat senang. "Nak, ini semuanya baru ya?" tanya ibuku dengan suara lembutnya. "Iya bu, semuanya ini untuk ibu, supaya ibu bisa tidur dengan nyenyak," jawabku sembari memegang kasur. Aku membeli 2 buah kasur, 1 untuk ibu dan 1 untukku. Aku ingin ibu tidur dengan nyenyak di kasur yang empuk itu. Aku ingin ibu bahagia di masa tuanya. "Terima kasih ya nak, ibu senang sekali," ucap ibuku lagi. Aku pun memeluk ibuku dengan sangat bahagia. Senang sekali bisa membahagiakan ibu dengan hal kecil seperti ini. Setelah semua para pengantar barang itu pergi, aku segera menyusun dengan cepat perabotan itu. Aku ingin ibu bisa tidur di kasur malam ini. Setelah selesai menyiapkan semuanya, aku mengajak ibu ke kamarnya. Ibu sangat senang melihat kasur barunya. Tapi entah mengapa, ibu takut sekali untuk duduk di kasur itu. "Loh, kenapa bu? Duduk aja, ibu istirahat ya, sudah malam, waktunya tidur," ucapku kepada ibu, karena memang ini sudah jam 9 malam. "Tapi nak, ibu takut ibu ngompol, nanti kasurnya kotor," kata ibu, dengan mata yang berkaca-kaca. "Ya Allah bu, gak apa-apa, aku nanti bisa membersihkannya. Udah, ibu istirahat ya," ucapku lagi kepada ibu. "Kamu gak marah nak?" ucap ibu lagi. "Kenapa aku harus marah bu? Cuman ngompol saja kan, dicuci juga bersih," jawabku santai. Mendengar jawaban itu, bukannya ibu langsung duduk di kasur itu. Dia malah menangis memelukku. Aku pun ikut menangis. Aku tidak tahu ibu kenapa, tapi aku bisa mengerti. Jangan-jangan selama ini ibu dimarahi oleh kakakku jika mengompol di kasur. Ibuku sudah tua. Dia sangat kesulitan jika harus bolak-balik ke kamar mandi. Tapi aku juga tidak tega
jika harus mengenakannya pampers. Biarlah, nanti kan kasurnya bisa dibersihkan lagi, pikirku saat itu. Setelah aku pastikan ibu beristirahat dengan nyaman, aku melanjutkan merapikan barang-barang yang baru kubeli tadi. Namun belum selesai aku merapikan barang, tiba-tiba kulihat ibu keluar kamar. "Ibu mau kemana?" tanyaku. "Ibu mau pipis," katanya pelan. "Ya sudah, aku antar ya." Aku pun segera mengantar ibu keluar rumah, karena memang kamar mandinya ada di luar. Aku pun jadi terpikir, kalau untuk merenovasi rumah ini dan membuat kamar mandi di dalam, supaya ibu tidak harus jauh berjalan. Aku takut jika terjadi sesuatu pada ibu terpleset atau terjatuh nantinya. Setelah selesai merapikan perabotan rumah, aku pun bisa tidur dengan nyenyak. Kebesokan paginya, aku mencari tukang di sekitar rumahku. Untunglah masih ada tukang yang belum mendapat pekerjaan. Akhirnya aku minta dia untuk membuatkan kamar mandi di dalam rumah. Aku segera membeli material yang diperlukan. Karena aku ingin kamar mandi itu cepat selesai, hanya separuh saja yang dipasang batu bata. Sisanya menggunakan papan. Bekas satu kamar yang dibongkar itu, kebetulan papannya cukup untuk membuat kamar mandi. Beruntungnya, 1 hari kerja sudah selesai pembuatan kamar mandi itu, karena aku menyewa 2 tukang sekaligus, jadi pekerjaannya lumayan cepat. Tak lupa, ku ganti juga seng yang bocor, karena aku tidak mau rumah ibu semakin rusak kayunya, karena atapnya yang bocor. Kebesokannya, aku mendatangi rumah kakakku. Aku ingin menanyakan perihal uang yang selama ini aku kirim kepadanya. "Kak," panggilku dengan nada yang ketus. Dek, masuk-masuk," ucap kakakku sok ramah padaku. Padahal selama ini, dia tidak pernah mau melihat kami di rumah ibu. Padahal, hanya tinggal ke belakang rumahnya saja. Dia pun tidak mau. Aku benar-benar murka. Apalagi melihat wajahnya, ingin sekali aku menamparnya. Tapi aku masih tidak tega. "Aku mau kakak kembalikan semua uang yang selama ini aku kirim." "Loh, mana bisa? Uangnya sudah habis. Semuanya kan untuk merawat ibu," jawab kakakku berusaha membela diri. "Merawat ibu? Perawatan seperti apa yang kakak berikan? Hah?" tanyaku dengan nada tinggi, karena aku sudah sangat emosi. "Apa yang ibu lakukan kepada kakak selama ini? Ibu saja tinggal di rumah itu sendirian, dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan ibu jarang makan kan?" tanyaku dengan sangat tegas. Nggak gitu kok, ibu masih ku kasih makan," jawab kakakku gugup. "Aku tidak percaya. Dengan uang 5 juta sebulan, harusnya badan ibu bisa gemuk, tidak kurus seperti sekarang. Mana kasurnya lusuh, dan dengan kondisi yang sangat kotor. Kamu itu anak durhaka ya, Kak?" bentakku lagi kepada kakakku itu. Enggak gitu, Dek," jawab kakakku semakin gugup. Aku tahu, dia pasti mencari alasan lagi. "Selama ini, aku mengirim uang lewat rekeningmu. Sekarang kembalikan semuanya padaku. Aku merantau selama 10 tahun. Aku minta 5 tahun terakhir saja yang kakak kembalikan. Sebanyak 5 juta setiap bulannya. Selama 5 tahun ini, sekarang aku minta uang itu kembali," jawabku dengan nada yang semakin tinggi. Karena aku tahu, uang yang aku kirim selama ini bukan untuk ibu, melainkan untuk dirinya sendiri. "Tapi uangnya sudah habis, Dek. Tidak ada lagi. Bagaimana kakak mau mengembalikannya? Kakak juga tidak punya uang," jawabnya berusaha untuk membela diri dan meminta belas kasihanku. "Aku tidak mau tahu, Kak. Kamu mau jual ginjal, kek? Mau jual rumah ini, terserahmu. Yang penting, uang itu harus kembali." Aku langsung membuka kalkulator HP-ku. Ku kalikan 5 juta dalam setahun. Setahun ku kali 5. 300 juta. "Kamu harus mengembalikan 300 juta itu padaku, Kak," jawabku dengan nada yang sangat tegas. "Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi," ucapku lagi mengancam kakakku itu. "Mana bisa kamu melaporkanku? Apa salahku?" tanya kakakku lagi seakan pura-pura tidak tahu. "Aku bisa menggugatmu, Kak. Karena selama ini aku mengirimkan uang, semua ada bukti transaksinya. Dan kamu tidak bisa membuktikan bahwa merawat ibu dengan baik. Ibu kurus, sakit-sakitan, tidak kamu rawat," jawabku dengan tegas,
berusaha untuk mengancam kakakku itu. Ya sudah, nanti akan kupikirkan, ku kembalikan semua uang itu. Dasar adik tidak tahu diri, aku sudah merawat ibumu selama ini, malah meminta uang itu kembali. Apa kakak bilang? Ibuku? Dia itu ibu kita, Kak. Ibu yang sudah melahirkan kita. Di mana balas budimu terhadap orang tua? Tanyaku lagi kepadanya. Dia hanya terdiam. Sekali lagi ku tegaskan ya, kalau dalam 1 bulan kakak tidak bisa mengembalikan uang itu, aku akan menuntutmu di penjara. Ucapku dengan nada yang sangat tinggi. Aku benar-benar sudah sangat emosi. Aku pun segera keluar dari rumah kakakku, karena aku khawatir dengan ibu. Beberapa hari setelah aku marah-marah kepada kakakku itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah ibu. Permisi mas, tanya orang itu. Ada apa pak? Tanyaku. Mas, bener kan ini rumahnya Ibu Siti? Tanyanya. Benar, itu ibu saya, ada apa ya? Ini, saya mau membeli tanah berserta rumah ini. Hah? Aku terkaget seketika. Maksud Anda apa? Saya tidak pernah menjual rumah dan tanah ini. Ibu Desi yang menjualnya kepada saya. Jadi saya ingin mengecek tanah ini. Kalau deal, saya langsung bayar cash sekarang juga. Orang itu menjawabnya. Saya tidak pernah menjualnya. Dan Mbak Desi itu bukan pemilik rumah ini. Pemilik rumah ini ibu saya. Jangan macam-macam Anda. Jawabku ketus. Tidak jadi kalau begitu. Tanah kepemilikannya tidak jelas seperti ini. Ucapnya kemudian pergi. Aku semakin murka dengan kakakku itu. Aku mendatangi rumahnya lagi. Maksudmu apa kak? Menjual tanah ibu sembarangan? Ya kakak kan butuh uang untuk mengembalikan uangmu itu. Jawabnya ketus. Aku ingin kamu yang mengembalikannya dengan uangmu sendiri. Bukan dengan menjual tanah ibu. Ucapku semakin emosi. Dasar anak durhaka. Ucapku lagi dengan nada yang kubuat semakin tinggi. Karena emosiku seperti sudah akan meledak. Ingin sekali aku mendaratkan tanganku ini di pipi kakakku itu. Tapi aku tidak mau menyakiti wanita. Kalau kamu mau menjual, jual rumahmu saja ini. Jangan jual rumah ibu. Jawabku lagi. Mana bisa, ini rumah mbak, tidak mau aku menjualnya. Mau tinggal di mana aku? Jawabnya lagi ketus. Aku tidak peduli, harus kamu kembalikan dalam waktu 1 bulan. Tapi sekarang tinggal sisa 3 minggu lagi. Kalau tidak, akan kupastikan kamu mendekam di penjara. Ancamku kepada kakakku sendiri. Aku pun pulang ke rumah ibu. Aku teringat bahwa aku masih mempunyai 2 saudara lainnya. Aku berpamitan pada ibu untuk datang ke rumah mereka. Sesampainya di sana, aku semakin terkejut. Karena ternyata kedua saudaraku sudah membangun rumah yang lumayan besar. Tapi mengapa mereka tidak mau merawat ibu dengan baik? Aku masuk ke rumah itu tanpa sopan santun. Aku mengedornya lalu masuk tanpa permisi, karena aku sudah sangat emosi. Kebetulan, di sana kedua saudaraku sedang berkumpul. Entah apa yang mereka bicarakan. Mas, Mbak. Teriakku mengagetkan mereka. Mereka berdua sama-sama terkejut dan berbarengan menoleh ke arahku. Dek, kamu pulang? Tanya masku seakan berpura-pura baru tahu kalau aku sudah pulang. Padahal kemarin-kemarin aku ada melihatnya lewat di depan rumah ibu. Tapi entah mengapa dia tidak mampir sama sekali. Tidak usah sok baik mas. Kenapa kalian tidak mau merawat ibu? Aku benar-benar kecewa. Loh, kamu kan tidak pernah kirim uang ke kami. Ya, kami tidak maulah merawat ibu. Jawab mbakku dengan nada yang ketus. Astagfirullah mbak, ibu itu juga ibumu. Kenapa kamu setega ini? Seakan-akan merawat orang tua sendiri harus ada imbalannya. Aku benar-benar tidak menyangka sifat kalian lebih-lebih dari binatang. Ucapku dengan nada yang keras. Bukan begitu, Dek. Kan kamu mengirim uang pada Mbak Desi. Jadi dialah yang harus merawat ibu, bukan kita. Jawab masku lagi. Oh, gitu ya, Mas. Jadi kamu sama seperti Mbak Dini. Tidak tahu diri. Sudah dilahirkan, dibesarkan dengan ibu. Malah semena-mena seperti ini.
Bahkan kamu membiarkan ibu ditelantarkan oleh Mbak Desi. Ibu sendirian di rumah, tanpa makanan, tanpa bisa mengganti bajunya sendiri. Apa itu disebut anak? Ucapku dengan nada yang semakin tinggi. Bukan gitu, Dek. Sudahlah, Mas. Tidak usah membela diri. Aku benar-benar benci dengan kalian semua. Akan kupastikan hidup kalian menderita setelah ini. Ucapku mengancam mereka. Kemudian aku keluar rumah Masku itu dan pulang ke rumah ibu. Di sepanjang perjalanan, aku masih sangat panas sekali. Rasanya darahku mendidih, benar-benar emosi. Aku tak menyangka saudara-saudaraku untuk merawat ibunya sendiri butuh harus dikirim uang dariku. Tidakkah mereka mau merawat ibu dengan biaya mereka sendiri? Aku benar-benar kecewa. Tak terasa air mataku pun mengalir. Aku benar-benar sedih dengan kejadian ini. Sangat-sangat sedih. Hari-hari berikutnya, aku merawat ibu seperti biasanya. Untunglah tabunganku cukup, meskipun aku tidak bekerja. Jadi aku bisa fokus mengurus ibu. Namun lama-kelamaan tabunganku akan habis. Aku harus segera memanfaatkan uang ini dengan baik. Aku pun mulai membeli material. Aku berniat untuk membangun rumah di depan rumah Mbak Desi, karena memang itu tanah bagianku. Aku harus cepat menyelesaikan pembangunan rumahku. Aku harus cepat mengajak ibu pindah dari rumah ini. Waktu untuk Mbak Desi mengembalikan uang tinggal 2 hari lagi. Aku harus mengingatkannya. Mbak, waktumu tinggal 2 hari lagi. Kalau dalam 2 hari kamu tidak bisa mengembalikan uang itu, siap-siap saja, ancamku. Mbak Desi hanya terdiam mendengar ancamanku. Lalu dia masuk. Aku pun tidak peduli. Kemudian mengecek pembangunan rumahku. Sudah hampir 80%. Aku memang menyewa pemborong supaya pembangunannya lebih cepat. Untunglah aku tidak salah memilih pemborong. Kerjanya sangat rapi dan sesuai harapanku. 2 hari kemudian, tibalah Mbak Desi saatnya mengembalikan uangku yang 300 juta. Tapi kutunggu-tunggu di rumah, tidak ada juga dia datang. Aku pun ke rumahnya. Orangnya malah tidak ada. Sepertinya dia sengaja menghindariku. Baiklah, aku segera ke kantor polisi untuk memasukkan laporanku ini. Kusertakan bukti-bukti. Aku juga sempat memfoto ibu di rumah sakit. Namun, kondisi ibu yang pertama kali aku temukan tidak sempat kufoto. Sempat aku memfoto ibu yang sudah kugantikan baju di sore itu. Kondisi yang sangat menyedihkan, kujadikan barang bukti. Untunglah laporanku diterima, dan polisi akan menyelidiki kasusku ini. Ibu juga dimintai sebagai saksi. Aku memohon pada ibu untuk membantuku. Beruntunglah ibu mau menjadi saksi. 3 hari setelah laporan itu, polisi pun datang ke rumah Mbak Desi. Aku pun menyaksikannya. Mbak Desi dan suaminya ketakutan. Akhirnya mereka mengaku bahwa uang 5 juta yang selama ini kukirim habis untuk membangun rumahnya ini. Sebenarnya aku tidak masalah jika Mbak Desi mau merawat ibu dengan baik. Tapi ini apa? Dia malah menelantarkan ibu. Aku benar-benar sangat kecewa. Akhirnya suami Mbak Desi beserta Mbak Desi juga dibawa ke kantor polisi. Mereka akan ditanyai di sana. Di kantor polisi, Mbak Desi memohon untuk diberi waktu. Karena sebenarnya dia sedang menjual rumahnya untuk membayar hutang kepadaku. 1 minggu kemudian, akhirnya Mbak Desi berhasil menjual rumahnya dan segera membayar hutangnya kepadaku. Aku pun mencabut laporanku, karena aku juga tidak tega memenjarakan saudaraku sendiri. Pembangunan rumahku juga sudah selesai. Semua sesuai harapanku. Aku segera mengajak ibu untuk pindah. Namun rumah ibu tetap kubiarkan tidak akan pernah kujual. Rumah itu adalah rumah peninggalan bapakku yang sangat berarti untuk ibu. 1 minggu sekali aku selalu datang ke rumah itu untuk merawatnya, untuk membersihkannya agar tetap terjaga, agar tidak rusak. Kini, ibu semakin senang bersamaku. Tubuhnya juga sudah berisi, tidak seperti dulu saat pertama kali aku temukan ibu. Dia semakin bahagia, semakin senang hidupnya, aku pun ikut senang melihat ibu. Ibu sekarang sudah bisa beraktivitas normal, bahkan sudah bisa memasakkan makanan untukku. Ibu tetap menganggapku anak kecil. Anak kecilnya yang bisa dia ciumi setiap hari.
Ibu memperlakukanku seperti aku masih kecil dulu. Aku terharu sekaligus sedih. Tapi aku berharap penderitaan ibu akan berakhir, karena dia sudah ikut bersamaku. Tak kusangka, ibu malah menanyaiku soal calon istri. Aku malu-malu menjawabnya, karena memang belum ada. Selama ini aku hanya fokus untuk ibu, tidak terfikir untuk mencari istri. Tapi ibu yang selama ini kulihat hanya di rumah saja, dan mengurusiku, malah menawariku seorang gadis. Katanya itu anak temannya, yang menurut ibu usianya tidak jauh dariku. Oh iya, aku juga sudah membuka usaha. Aku membuka usaha peternakan sapi. Itu dari hasil Mbak Desi membayar hutang kepadaku. Sekarang sudah berkembang dan aku sangat senang. Aku tidak perlu khawatir lagi soal penghasilan sekarang ini. Aku bisa tetap di rumah merawat ibu, dan usaha juga jalan. Kalau kalian tanya Mbak Desi bagaimana keadaannya, dia kembali seperti dulu. Bahkan sekarang, dia menempati rumah ibu. Iya, setelah dia menjual rumahnya yang mewah itu, mungkin uangnya sudah habis. Dia malah tidak kepikiran untuk membeli tanah dulu, malah membeli kebutuhan yang lainnya. Sehingga setelah uangnya habis, dia tidak memiliki tempat tinggal, sebab kontrakan yang dia sewa sudah jatuh tempo, dan tidak lagi memiliki uang untuk membayarnya. Akhirnya aku izinkan dia tinggal di rumah ibu, dengan syarat harus menjaga rumah itu dengan baik. Kini Mbak Desi sudah mulai berubah. Dia sudah mau baik kepada ibu. Dia juga sering mengantarkan makanan kesukaan ibu. Aku senang melihat perubahan ini. Aku juga sudah bisa mulai memaafkan Mbak Desi. Seperti biasanya, hari ini Mbak Desi datang mengantarkan makanan favorit ibu. Aku pun menggodanya dengan berkata iri, kenapa hanya ibu saja, sedangkan adik bungsunya tidak diperhatikan sama sekali. Mbak Desi hanya tertawa, lalu menyuapiku dengan kue yang dia bawa. Seketika mulutku terbungkam dengan kue itu. Kami pun tertawa bersama-sama, bersama juga dengan ibu. Tapi tiba-tiba, seperti ada gempa. Aku pun kaget, segera kugotong ibu menuju keluar rumah. Banyak juga warga yang sudah berada di jalanan menyelamatkan diri. Ternyata memang benar, ada gempa. Tapi beruntungnya, tidak banyak rumah yang rusak. Rumah tetanggaku hanya sedikit saja yang retak dindingnya. Tapi setelah berjalan menuju ke rumah saudaraku yang lainnya, aku benar-benar terkejut karena rumah mereka rata dengan tanah, tidak tersisa lagi. Kok bisa? Aku benar-benar kebingungan dengan hal ini. Padahal rumah di sekelilingnya hanya sedikit saja yang rusak. Bahkan banyak juga yang hanya retak saja. Tidak sampai rata dengan tanah seperti rumah kedua saudaraku itu. Mereka terlihat sangat sedih, sebab melihat kehancuran rumahnya. Untungnya, keponakanku dan saudaraku itu tidak ada yang kenapa-napa. Aku kasihan melihat mereka. Mas Dani, lagian sih mereka buat rumah gak pakai besi. Sudah tahu yang namanya bencana tidak bisa diprediksi. Malah buat rumah sembrono gak pakai besi. Ya hancurlah seperti itu, ucap tukang yang memang membuat rumah kedua saudaraku itu. Aku baru tahu ternyata mereka membuat rumah tanpa besi. Pantas saja terkena gempa langsung hancur rata dengan tanah. Akhirnya kini mereka bingung mencari tempat tinggal, tidak mau tinggal di mana. Akhirnya aku memberi saran. Kalian tinggal di rumah ibu saja bersama Mbak Desi. Itu lebih baik kan daripada jadi gembel, ucapku ketus, karena jujur aku masih kesal dengan mereka. Sebab selama ini belum pernah sama sekali meminta maaf pada ibu. Namun setelah bencana gempa ini, mereka langsung bersujud meminta maaf pada ibu. Ibu tentu langsung memaafkan semua anak-anaknya. Itulah kasih sayang ibu, meskipun sudah disakiti, tetaplah maaf terbuka lebar untuk anak-anaknya. Akhirnya ibu juga mengizinkan mereka tinggal di rumah ibu. Aku lega sekarang, karena saudara-saudaraku sudah sadar, meskipun harus ditegur dengan cara yang sangat menyedihkan seperti ini. Andai saja mereka tidak durhaka kepada ibu,
Mungkin kehidupan mereka sudah jauh lebih nyaman dan bahagia. Mungkin sudah sukses juga. Tapi salah mereka sendiri, malah durhaka kepada ibu, tidak mau merawat ibu dengan baik. Kini ipar-iparku bekerja di peternakanku, karena semenjak gempa itu mereka kehilangan mata pencaharian. Syukurlah mereka mau bekerja dengan giat. Aku juga tidak tega. Aku memberi upah mereka lebih, tidak sama seperti pegawai yang lainnya. Kini keluargaku bisa berkumpul seperti dulu lagi. Kami akrab, meskipun kami memiliki masa lalu yang sangat kelam. Tapi inilah hidup. Harus sekali-kali diberi pelajaran, supaya sadar dan tidak sombong menjadi manusia.